A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Surat Toha, surat Al-Anbiya ayat 98. Ngendiki dingendikaken niki kalau ingin sampun kula maknani nggih. Sekarang langsung mawon kula jelasaken ngendiki dingendikaken innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian semua dan perkara yang kalian sembah dari selainnya Allah itu semua merupakan bahan bakarnya api neraka. Antum laha waridun, kalian semua akan mendatangi neraka jahanam tersebut. Secara garis globalnya, ayat ini menegaskan bahwa orang-orang kafir, para penyembah-penyembah berhala, dan apa-apa yang mereka sembah, yakni berhala-berhala mereka semua itulah yang menjadi bahan bakarnya api neraka jahanam. Mulano kalau di dalam ayat lain dingendikaken waquduhan nasu wal hijarah. Yang namanya api neraka itu bahan bakarnya waquduha an-nasu, yakni manusia, wal hijarah, dan juga batu. Bebatuan artinya bebatuan yang dijadikan oleh mereka sebagai patung sesembahan mereka. Mulano kalau ini ditegaskan tengeriki kita baca tafsir Jalalain nyariin innakum ayya ahla Makkah, kalian semua wahai para ahli Makkah, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kamu sembah dari selainnya Allah, ay ghairihi minal ausan, berupa berhala-berhala, hasabu jahannam ay waquduha, yakni menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian semua akan mendatanginya, aidakhiluna fiha, yakni akan mendatangi terhadap api neraka jahanam tersebut. Bon, secara garis globalnya ngeten. Jadi ini merupakan sebuah ancaman kalau orang-orang yang menyembah terhadap berhala, mereka semua dan apa yang disembah itu juga akan masuk terhadap api neraka. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kenapa kok di sini Allah Ta'ala juga mengikutkan terhadap wa ma ta'buduna, perkara-perkara yang mereka sembah. Kenapa yang tidak dimasukkan itu kok cuma orang-orang kafir? Kenapa enggak orang-orang kafirnya saja yang masuk? Kenapa kok bahkan Tuhan sesembahan mereka yang berupa berhala juga dimasukkan ke neraka jahanam? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini untuk menghinakan terhadap mereka. Ngoten nggih. Ini untuk menghinakan terhadap mereka bahwa yang namanya ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa yang kalian sembah pun dari selainnya Allah itu juga tidak mampu untuk menolong terhadap kalian. Artinya begini, kalau yang dimasukkan terhadap neraka itu cuma para penyembah berhala saja, para al-abidinnya, orang-orang yang menyembah saja, tapi yang disembah berupa berhala itu enggak dimasukkan, maka mereka orang-orang kafir tidak berhenti berharap, masih berharap bahwa para berhala yang mereka sembah itu bisa menyelamatkan. Tapi tatkala mereka melihat seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, tatkala mereka melihat bahwa sesembahan mereka berupa patung-patung itu sudah dimasukkan terhadap api neraka jahanam terlebih dahulu di hadapannya sebelum mereka sontak langsung menjadi pukulan, menjadi sadar bagi mereka bahwa kalau apa yang mereka sembah selama di dunia pun
tidak akan mampu juga untuk menolong terhadap mereka. Bahkan lebih dulu masuknya terhadap neraka jahanam daripada mereka. Pun ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ngoten. Mulane kita lanjutkan teng ayat selanjutnya. Niki secara tegas antum laha waridun. Kalian semua akan mendatanginya aidakhiluna fiha, yakni kalian semua akan memasuki di dalamnya. Teng lanjutane akan laukana haula'i alihatam ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Laukana surat Al-Anbiya ayat 99. Laukana haula, andaikan mereka yakni para berhala ayal ausan alihatan merupakan Tuhan, maka mawaraduha niscaya mereka itu tidak akan memasuki terhadap neraka jahanam. Kullun fiha khalidun, semuanya kullun tiap-tiap dari mereka itu akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan untuk selamanya. Jadi secara jelas banget oleh Allah Ta'ala niku jelaskan kepada orang-orang kafir, laukana alihatan mawaruduha. Andaikan para berhala itu merupakan nobo Tuhan, niscaya mereka tidak akan masuk terhadap yang namanya neraka. Lanjut mengeran tenan ya ora mlebu neraka, Pak. Sing ono malah menyelamatkan juga terhadap para penyembahnya. Sing ono koyok ngono. Tapi nyatanya apa? Justru yang namanya ausan, berhala itu lebih dahulu masuk terhadap neraka daripada mereka. Sehingga mereka cara berharap sesedikit pun itu nggak bisa. Nyoto-nyoto sendelok kapan. Apa yang mereka sembah di dunia itu ternyata lebih dahulu kok malan. Bon, tengeriki ngoten. Bon, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Antum laha waridun. Kullun tengeriki dilanjutkan. Laukan haula ayil ausan alihatan kama za'amtum, andaikan yang namanya berhala-berhala itu semua merupakan Tuhan, seperti yang merupakan prasangka kalian semua, mawaraduha niscaya para berhala-berhala itu tidak mungkin masuk terhadap neraka aitakhaluha. Sehingga kalau kebalikannya, ini kan namanya kita kan harus memahami dengan cara terbalik juga. Andaikan mereka itu Tuhan, niscaya tidak akan memasuki terhadap neraka jahanam. Berarti pemahamannya kebalikannya. Berarti kalau mereka itu masuk terhadap neraka, berarti mereka itu bukan Tuhan. Bicara bahasanya secara ilmu usulnya, ini disebut dengan yang namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu kita harus memiliki pemahaman dengan pemahaman yang terbalik. Jadi kalau A berarti B, berarti kalau B itu ya pasti A. Bahasa kasaran ngomong. Ini syarat jawab loh ya maksudnya. Kalau mereka itu Tuhan, niscaya mereka nggak akan masuk neraka. Berarti kalau mereka masuk neraka berarti bukan Tuhan. Pun kullun ay minal abidina wal ma'budina khalidun. Tiap-tiap dari mereka, yakni orang yang menyembah dan perkara-perkara yang disembah, itu semua akan langgeng di dalam api neraka. Karena tanda kutipnya ini merupakan orang kafir. Orang kafir berarti langgeng di dalam neraka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dilanjutakan. Sebenarnya khassaha bizikri li annaha kanat mu'damu ma'budatihim wa illa fasyamsu wal qamaru yasirani sawraini aqiraini finnar. Tengeriki dilanjutkan ayat yang 100. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Lahum ailil abidina, bagi mereka para penyembah berhala di dalam neraka jahanam, zafirun, terdapat sebuah rintihan-rintihan kesakitan. Wa hum fiha la yasma'un, dalam keadaan mereka itu di dalam neraka tidak mampu mendengarkan apapun.
Yes. Jadi ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengriki ayat yang terakhir bahwa para penyembah berhala akan dimasukkan terhadap api neraka dan mereka kondisinya tatkala berada di dalam neraka jahanam niku lahum zafirun, mereka itu merintih-rintih karena kesakitan. Wa hum fiha la yasma'un, dalam keadaan mereka di dalam itu tidak mendengar ai syai'an li siddati ghalayaniha, tidak mampu mendengarkan sesuatu apapun karena begitu dahsyatnya apa bahasa Indonesia nih. Karena begitu panasnya api neraka sampai-sampai mereka itu tidak mendengarkan, tidak bisa mendengarkan. Mulane teng mriki niku dikaaken ngeten. Aninun wa tanafusun syadidun qaulu li syiddati ghalayan ya ai fa'adamu sama'ihim li syiddati ghayalanin nar alaihim. Jadi alasan daripada mereka itu tidak bisa mendengar itu bukan kok gara-gara santai aja. Bukan kok gara-gara nggak mendengar, tapi sebenarnya mereka itu masih bisa mendengar. Cuma gara-gara sangat tersibukkan, bahasanya ngeten ya, sangat tersibukkan oleh betapa panasnya, betapa mulat-mulatnya api neraka hingga menyebabkan mereka itu seolah-olah tidak bisa mendengar. Kayak aneh loh Pak, kayak uang kalau dalam kondisi rame, orang walaupun mendengar itu seolah-olah tidak mendengar gara-gara rame. Maka sama, orang yang niki, orang-orang kafir yang masuk terhadap neraka jahanam, mereka itu akan merintih ya kesakitan dan mereka seolah-olah menjadi tidak mendengar. Kalau dawuhnya Syekh As-Sawi tengeriki didawuhaken mereka tidak bisa mendengar itu tengeriki 5 warda, karena ada hadis yang mengatakan idza baqiya man yakhludu fiha ja'alu fi tawabita min nar. Tatkala ada orang-orang yang sudah masuk terhadap api neraka dalam keadaan abadi di dalamnya, niscaya mereka akan dijadikan di dalam peti. Jadi disiksa nang jero neraka bagi orang-orang yang langgeng di dalamnya itu bukan kok lantas ya wong etok dilebokno neraka ngoten mboten. Tapi ju'ilu fi tawabit, mereka semua itu dimasukkan di dalam peti. Dan summa ju'ilat tilka tawabit fi tawabit ukhra. Kemudian peti tersebut dimasukkan ke dalam peti yang lain. Bahkan dilanjutkan lagi summa tilka tawabit fi tawabit ukhra alaiha masamiru min narin. Peti yang kedua ini dimasukkan lagi di dalam peti yang ketiga. Sehingga peti tersebut kemudian ditutup secara permanen menggunakan paku dari neraka, paku dari api, paku dari neraka. Fala yasmauna wala yara ahadan wala yara ahadun minhum finnari ahadan yu'adzibu ghairah. Ngeri dikaakan maka dia tidak bisa melihat kepada orang lain, tidak bisa mendengar kepada orang lain. Bayangnya loh Pak, penyiksaannya itu bukan hanya sekedar disiksa di dalam api neraka, tapi dilebokne nang jerone peti. Peti pertama ini kemudian dimasukkan ke peti kedua dimasukkan ke dalam peti ketiga. Maka jelas mereka menjadi tidak bisa melihat. Ya bahasa kasar ngomong isok ndelok, tapi kan tertutup oleh peti yang berangkap-rangkap ini. Dan juga tidak bisa mendengar. Ya aslinya bisa mendengar, cuma gara-gara tertutup oleh peti seolah-olah mereka wis gak krungu apa-apa. Gak krungu apa-apa nang jerone peti 3, double 3. Triple ya bahasanya. Triple. Pun itu alasan kenapa kok mereka itu dikatakan la yasmaun, mereka itu tidak bisa mendengar. Jadi bahasa kasaran yang ngomong biar ini nanti tidak bertentangan dengan ayat lain, bahwa dalam ayat lain itu dijelaskan bahwa orang-orang kafir di dalam neraka itu masih bisa mendengar. Dalam ayat ini dijelaskan mereka itu tidak bisa mendengar, kan seolah-olah bertentangan.
Tapi dijawab oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya salah satu jawabannya ya seperti ini. Ngoten loh. Jadi asli sok mendengar, tapi gara-gara mereka sangat tersibukkan, apalagi tertutup di dalam triple peti. Niscaya mereka seolah-olah tidak melihat, seolah-olah mereka itu tidak bisa mendengar apapun. Bahkan juga seolah-olah nggak bisa ngomong kalau seperti itu. Dilebokno nang jerone peti, mereka berteriak sekeras apapun, minta tolong kepada yang lain nggak bisa. Nggak ada yang bisa mendengarkan. Pun dengar iki ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kula lanjutaken maknane. Wa nazala lamma qala Ibnu Ziba'ri niki dereng kula maknane ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lamma qala, wa nazala lan tumurun lamma qala ing dalam sumangsane ngomong sapa Ibnu Ziba'ri. Ibnu Ziba'ri. Sapa Ibnu Ziba'ri? Ibnu Ziba'ri, salah satu daripada golongannya orang-orang kafir Quraisy. Ini menentang terhadap dawuhnya Al-Quran ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Tapi akhirnya Ibnu Ziba'ri ini lama-lama Islam kok. Dia berkata, Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ubida Uzairun wal Masih wal Malaikat. Ubida den sembah sapa Uzairun Nabi Uzair, wal Masih lan Nabi Isa al-Masih, wal Malaikat lan para malaikat. Fahum mongko utawi Uzair Masih lan malaika ayah di maknane nak iku finnar ing dalam neraka ala muqtadhama ing atase patrapane barang takut dama kang wis dadi dingin apa mah. Ngriki dingin dikaaken ngoten napa sing tumurun apa innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Surat Al-Anbiya 101. Innal ladina satenan wong akeh sabaqat kang wis dingini lahum maring alladina minna saking kita apa al manzilatu al husna, apa al manzilatu pangkat, apa al manzilatu pangkat al husna kang bagus. Wa minhum lan iku setengah saking alladzina man utawi wong dzikira kang wis den tutur sapa man, dzikira kang wis den tutur sapa man, ulaika anha mub'adun, ulaika khabare innal ladina iku ulaika utawi mengkono alladzina sabaqat lahum minal husna anha saking ya Allah ya Rabbi ya Karim anha saking jahannam iku mub'aduna kang den tohake pun menembien. Jadi cerita lengkapnya ini sebenarnya korelasinya sangat kuat dengan ayat yang sebelumnya. Cerita lengkapnya sama seperti yang ada di dalam Pundiniki tafsir As-Sawinya, bahwa hasilu dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida wa sanadidu Quraisyin fil hatim wa haulal ka'bati salasumi'atin wa sittuna somnaman. Cerita lengkapnya adalah suatu ketika Kanjeng Nabi itu masuk ke dalam Masjidil Haram dan menemukan dalam keadaan sanadidu Quraisy, para pemimpin pembesarnya Quraisy itu sedang berada di dalam Al-Hatim. Al-Hatim itu tempat berkumpulnya lek cara awak dhewe ngono apa ya bahasane, tempat berkumpulnya para orang-orang besar. Lek nang desa ngono iki jenenge apa? Balai desa ta panggon tempat berkumpul, bahasa kasar ngomong ngono lah ya. Balai desa tempat berkumpulnya orang-orang. Nah, dalam Masjidil Haram di situ ada sanadidu Quraisy, ada para pembesarnya orang-orang Quraisy lagi berkumpul di tempat yang namanya Al-Hatim, tempat jagongane para pembesarnya orang-orang Quraisy. Terus dalam keadaan juga di sekelilingnya Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Bayangne Pak ora kemen-kemen. Nang sekitare Ka'bah iku ditemukan atau ada pinten 360 berhala.
Akhirnya fa'aradallahu an-Nadr bin al-Haris fakallamahu Rasulullah hatta afhamahu. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi bahasa kasaran ngomong bergabung dengan mereka, dan Kanjeng Nabi ini didebat oleh seorang yang namanya Nadr bin Haris. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab seluruh apa yang diucapkan oleh Nadr bin Haris, seraya setelah itu Kanjeng Nabi membacakan ayat Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Jadi di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang berkumpul di Al-Hatim, dalam keadaan di sekelilingnya Ka'bah ada berapa berhala? 360 berhala. Wakeh lho Pak. 300 swidak berhala itu wakeh. Yang mana akhirnya Kanjeng Nabi itu diajak debat sama yang namanya Nadr bin Haris. Setelah itu akhirnya Kanjeng Nabi menjawab hingga menyebabkan si Nadr bin Haris itu terdiam. Terakhir closingnya Kanjeng Nabi membacakan ayat innakum wa ma ta'buduna innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Membacakan ayat ini sampai 3 ayat setelahnya. Yang inti artinya adalah kalian semua wahai para penyembah berhala, dan apa yang kalian sembah semuanya itu merupakan orang yang akan memasuki terhadap menjadi bahan bakarnya api neraka. Akhirnya nopo? Summa qoma fa'aqbala Ibnu Ziba'ri. Ziba'ri bikasri zai wa fathil ba wa sukunil ain wa fathir ra. Ziba'ra ngoten nggih. Ziba'ra harakat Ibnu Ziba'ra. Nah, tengriki akhirnya setelah Kanjeng Nabi membacakan ayat itu tadi, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, bahwa pokoknya kalian semua dan apapun yang kalian sembah itu merupakan bahan bakarnya api neraka. Lah Ibnu Ziba'ra, pas harakatnya yang benar, Ibnu Ziba'ra itu merupakan istilahnya mengajak debat lagi terhadap Kanjeng Nabi. Seraya dia berkata kepada Kanjeng Nabi, tengah diki, waqat aslama ba'da dalik. Ibnu Ziba'ra niki dulunya menentang terhadap Kanjeng Nabi, tapi lama kelamaan ternyata beliau juga masuk Islam. Ibnu Ziba'ra niki ngomong pertama itu gara-gara mendapatkan kabar bahwa Kanjeng Nabi itu telah membacakan ayat yang intinya adalah niku. Yang intinya adalah Kanjeng Nabi itu mengatakan bahwa para penyembah berhala dan juga apa yang mereka sembah itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Lah Ibnu Ziba'ra iki ngomong kayak ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, anta qulta innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Cara bahasa biyen gurung Islam, Pak, lek ngomong Kanjeng Nabi ku ya kasar. Kamu dah yang mengatakan bahwa kalian semua dan apapun yang kalian sembah itu merupakan bahan bakarnya api neraka jahannam. Kanjeng Nabi menjawab, qala na'am. Iya, aku yang mengatakan seperti itu. Akhirnya Ibnu Ziba'ra mengatakan, qala alaisatil yahudu ta'budu Uzairon wan nasara ta'budu al-masih wa banu mudlij ya'buduna al-malaikah. Ngriki tingdikaken, loh, kalau panjenengan bahasane nek Ibnu Ziba'ra ya gak ngomong panjenengan. Kalau kamu berkata bahwa orang-orang kafir dan juga apapun yang mereka sembah itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka, maka berarti perlu kamu ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu menyembah terhadap Nabi Uzair, orang-orang Nasara itu menyembah terhadap Nabi Isa, para Bani Mudlij kalau di sini, kalau dalam kitab lain Bani Malih itu menyembah terhadap para malaikat. Berarti secara pemahamannya apa ya mungkin berarti Nabi Uzair, kemudian sinten Nabi Isa, kemudian juga
para malaikat berarti juga ikut dijebloskan ke api neraka jahanam juga berarti. Didebat seperti itu oleh seseorang yang namanya Ibnu Ziba'ro. Nah, tatkala Kanjeng Nabi didebat seperti ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi menjawab, versi jawabannya banyak. Kalau yang ada dalam kitab sawinya jenengan, Kanjeng Nabi itu menjawab, justru kalian semua, mereka semua itu tidak menyembah Nabi Uzair, tidak menyembah terhadap Nabi Isa, tidak menyembah terhadap malaikat. Akan tetapi mereka semua itu menyembah terhadap para malaikat yang memerintahkan, yang menyesatkan mereka. Ana wong nyembah Nabi Isa, ana wong kok nyembah Nabi Uzair, ana wong kok nyembah malaikat. Itu hakikatnya mereka tidak sedang menyembah Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga malaikat. Tapi pada hakikatnya sedang menyembah terhadap malaikat yang setan yang menyesatkan terhadap mereka. Itu kalau dalam satu jawaban. Dalam satu jawaban lagi seperti yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari dan juga Imam Fakhruddin Ar-Razi, di situ Kanjeng Nabi menjawab dengan bahasa seperti ini. Ibnu Ziba'ro, kamu itu bahasa kasaran ngomong ya, ini pakai bahasa kasar mau. Kamu itu orang goblok. Sudah jelas di dalam ayatnya itu dijelaskan bahwa dalam ayatnya itu antum innakum wa ma ta'buduna. Innakum wa ma ta'buduna. Secara gramatika Arab, secara bahasa Arab, ma itu merupakan isim mausul yang diperuntukkan untuk li ghairil akil, untuk perkara yang tidak berakal. Maknanya ma itu benda. Napa? Maknanya ma itu benda. Sehingga kalau ma itu untuk ghairil akil, untuk benda, maka secara otomatis Nabi Uzair, Nabi Isa, malaikat itu enggak masuk di dalam dawuh wa ma ta'buduna min dunillah. Langsung digoblok-goblok cara bahasa kasarane ngomong. Lek nang ngriki bahasane niku gak oleh Kanjeng Nabi dawuh niku ngeten lek nang ngriki. Lek teng ngriki bahasane ndi, Bang? Nah niki lho. Dia. Ibnu Ziba'ro. Nah, ini loh jawabannya. Jadi Kanjeng Nabi niku alus, Pak. Jawab, justru kamu itu merupakan orang yang enggak paham tentang gramatika Arab. Ya. Bahwa yang namanya ma itu untuk li ghairil akil. Itu maknanya barang, itu maknanya benda nih loh. Jadi ma ajhalaka bilughati qaumik. Cara bahasanya adik kon kok goblok toh. Kamu kok sangat bodoh, tidak tahu terhadap bahasanya kaummu sendiri. Ma lima la yakil, kalimat ma innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ma-nya di situ merupakan ma yang untuk orang-orang yang untuk perkara-perkara yang tidak berakal, tidak memiliki akal, maknanya barang. Sehingga secara otomatis mengeluarkan yang namanya Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga para malaikat, otomatis orang melbu. Bon, tengriki tinggi akan ngoten. Cuma tengriki didauhaken sekalipun secara otomatis sudah tidak masuk ke dawuhnya wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, tengriki tinggi akan tetap turun ayat ini untuk memperkokoh, untuk memperkuat terhadap jawabannya Kanjeng Nabi. Bahwa innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang sudah terdahulu bagi mereka dari kami sebuah pangkat yang baik. Sebuah pangkat yang baik. Ya termasuk mereka yaitu Nabi Uzair, Nabi Isa dan juga para malaikat, ulaika anha mub'adun. Mereka semua itu dijauhkan dari neraka jahanam. Nabi Uzair, Nabi Isa, para malaikat itu merupakan golongannya
orang-orang yang sudah terdahulu bagi mereka mendapatkan pangkat yang mulia, pangkat yang baik di sisinya Allah, sehingga mereka pasti dijauhkan dari yang namanya api neraka. Jadi menurut satu pendapat itu mengatakan bahwa Nabi Isa, Nabi Uzair dan juga dan juga para malaikat itu nggak masuk ke dalam api neraka. Menurut satu pendapat lagi mengatakan, loh, kemarin kan sudah dibahas di dalam ayat wa in kullun ayatnya dia. Dan tidaklah satu pun dari kalian semua kecuali pasti masuk terhadap api neraka. Iki lho Pak, wingi Pak. Teng mriki dingendikaken kalau yang ke dalam ayat yang kemarin surat Maryam ayat 71, wa imminkum illa wariduha. Tidak satupun dari kalian semua kecuali pasti mendatangi terhadap api neraka. Inilah dijelaskan surat Maryam kui bahwa semua orang itu pasti mendatangi yang namanya neraka. Ada yang mengatakan mendatangi itu ya memang benar-benar masuk ke dalam api neraka. Cuma bedanya kalau orang muslim, orang mukmin masuk ke dalam api neraka itu ya nggak kerasa panasnya. Napa? Nggak kerasa panasnya. Tapi kalau orang-orang kafir itu justru dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan memang kepanasan. Sehingga kalau kita mengikuti tafsir yang ini, wa minkum illa wariduha, bahwa pasti semuanya itu masuk api neraka, maka yang namanya Nabi Uzair ini aslinya aku kan nyebut ning ngene iki ya rada khawatir kalau dikonsumsi oleh orang-orang awam sing ora paham ngono iki bahaya ya. Pokoknya secara garis globalnya ngoten lah, aku gak nyebut nih kaule maneh lah. Bahaya ini kalau dikonsumsi oleh orang awam. Pokoknya secara garis globalnya kaul yang lebih kuat itu mengatakan ora iso Nabi Uzair, Nabi Isa, malah malaikat sekalipun itu disembah oleh orang-orang kafir, tapi tanda kutipnya pada hakikatnya mereka itu tidak menyembah terhadap Nabi Uzair, tidak menyembah terhadap Nabi Isa dan juga para malaikat, tapi menyembah terhadap setan-setan yang menyesatkan terhadap mereka. Pun niku ngoten. Intine jawabane niku ngoten, Pak. Gak mungkin sing jenenge orang-orang yang sudah disebutkan ini sekalipun disembah itu masuk terhadap api neraka, itu enggak mungkin. Pun la yasma'una hasisa wa fi mastat anfusuhum khalidun, surat Al-Anbiya 104. Ilahuna wa ba'alam shawab.